Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Ibu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, tetap memakai masker, jauhi kerumunan, sering mencuci tangan, dan tetap tinggal di rumah, ya, tidak keluyuran, tidak nimbrung atau nongkrong di mana saja, ya, karena penyakit COVID-19 ini semakin dekat dengan kita, ya. Semoga Allah selalu memberikan kita keselamatan, kesehatan, ya, dimanapun kita berada. Amin. Baik, untuk pembelajaran kimia hari ini, kita akan melanjutkan pada pembelajaran kimia minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kalian sudah membahas tentang konsep mol. Ya, sekarang Ibu akan melanjutkan membahas tentang konsep mol bagian kedua. Ya. Nah, di minggu kemarin kalian sudah membahas tentang hubungan jumlah mol. Nomor 1, hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel. 2, kalian juga sudah membahas hubungan jumlah mol dengan massa atau gram zat. Nah, yang ketiga, kita akan bahas hubungan jumlah mol dengan volume gas yang diukur pada keadaan standar. Nah, hubungan jumlah mol dengan volume gas yang diukur pada keadaan standar. Keadaan standar ini keadaan seperti apa? Jadi keadaan standar itu disingkat STP atau Standard Temperature and Pressure. Jika suatu gas diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer, itu STP. Ya, ini. Nah, volume 1 mol setiap gas, jadi gas apapun, gas apa saja, jika diukur pada keadaan standar, yaitu suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, maka gas itu akan memiliki volume 22,4 liter. Ya. Jadi, volume 1 mol gas apapun, gas apa saja, jika diukur pada keadaan standar, maka ia akan memiliki volume 22,4 liter. Dari mana angka 22,4 liter ini? Ini penurunan dari persamaan gas ideal. Kalau kalian penasaran, silahkan cari persamaan gas idealnya. Nah, nanti rumusnya diturunkan, dapat volumenya segini. Ya. Jadi, volume untuk 1 mol gas. Misal, contohnya nih, volume untuk 1 mol gas oksigen pada keadaan STP tadi berapa? Iya, 22,4 liter. Berarti kalau ditanya, kalau volume untuk 2 mol gas karbon dioksida CO2 berarti berapa volumenya? Iya, tinggal kalikan. Karena 1 mol gas itu volumenya 22,4 liter, berarti kalau 2 mol tinggal dikalikan saja 2 mol kali 22,4. Jadi 44,8 liter. Sekarang kalau ditanya berapa volume dari 0,5 mol gas CO? Gas CO itu gas karbon monoksida, ya. Berarti tinggal dikalikan lagi mol
Ya, 0,5 mol dikali 22,4 liter. Hasilnya 11,2 liter. Nah, dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mencari volume gas dalam keadaan STP berarti kita tinggal mengalihkan jumlah mol dikali 22,4 liter. Jadi volume gas yang diukur pada keadaan STP sama dengan mol dikali 22,4. Berarti kalau dicari molnya, yang ditanyakan molnya tinggal dibagi saja. Berarti volume gas dibagi 22,4. Ya, jelas? Jadi untuk lebih jelas, silahkan perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Tentukan volume dari 0,25 mol gas CH4, CH4 itu gas metana, jika diukur pada keadaan STP atau standar. Nah, dari soal ini kita tentukan dulu apa data yang diketahui. Nah, diketahui tentukan volume dari 0,25 mol gas. 0,25 mol berarti yang diketahuinya adalah jumlah mol gas CH4-nya. Tulis, diketahui mol gas CH4-nya sama dengan 0,25 mol. Jelas? Iya. Apa yang ditanyakannya berarti? Iya, tentukan volume. Nah, berarti ditanyakannya volume, tapi dalam keadaan STP. Ya, volume STP. Jawab. Tadi kan kalau 1 mol gas, volumenya 22,4 liter. Sekarang ini 0,25 mol. Berapa volumenya? Iya, berarti tinggal dikalikan. Volume STP sama dengan mol CH4 dikali 22,4 liter. Jadi molnya 0,25 dimasukkan dikali 22,4. Berarti hasilnya 5,6 liter. Jelas ya? Lanjut sekarang ke contoh 2. Tentukan jumlah mol dari 44,8 liter gas CO2, karbon dioksida, jika diukur pada keadaan standar. Sama, apa yang diketahui? Nah, lihat. 44,8 liter, lihat satuannya liter. Kalau satuannya liter, berarti itu besaran dari volume. Berarti di sini yang diketahuinya adalah volume dari karbon dioksida. Volume CO2-nya 44,8 liter, berarti yang ditanyakan tentukan jumlah mol. Iya, jumlah molnya, mol dari CO2. Jawab, berarti 1 mol itu tadi 22,4 liter. Berarti kalau 44,8 liter berapa mol? Iya, tinggal dibagi. Berarti mol CO2 sama dengan volume CO2 dibagi 22,4 liter. Mol CO2 sama dengan volume CO2-nya ganti dengan 44,8 per 22,4. Jadi mol CO2-nya 2 liter. Maaf, kok 2 liter ya? Oh, harusnya ini bukan 2 liter ya. 2 mol. Bukan 2 liter ya. 2 mol, ada kesalahan. Kan ditanyakannya mol, berarti mol CO2-nya 2 mol. Jadi, jumlah mol dari 44,8 liter gas CO2 adalah 2 mol. Ya, kesalahan. Satuannya bukan liter, tapi mol. Ya. Next. Nah, yang keempat kita bahas hubungan jumlah mol, jumlah partikel, massa,
dan volume. Kita rangkum dalam sebuah bagan yang disebut dengan jembatan mol. Nah, jadi ini adalah kesimpulan atau rangkuman konsep yang sudah kita pelajari dari minggu kemarin. Nah, cara membacanya, misal di sini kalau kita ingin menentukan jumlah partikel yang diketahuinya jumlah mol. Jadi ini yang akan kita tanyakan, yang ditanyakan diketahuinya jumlah mol. Berarti jumlah partikel sama dengan tanda panahnya ke sebelah sini ya. Jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau misalnya dicarinya, tanda panahnya ke sini, dicarinya mol, berarti jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Sekarang kalau dicarinya massa zat atau gram zat berarti mol dikali AR atau MR. Sekarang kalau tanda panahnya ke sini. Kalau dicarinya mol berarti massa zat atau gram dibagi MR atau AR. Sekarang ke bawah. Kalau misalnya dicarinya volume STP, berarti iya, mol dikali 22,4. Maka bisa diketahui volume gasnya. Sekarang kalau dicarinya mol ke atas tanda panahnya, berarti volume gas STP dibagi 22,4. Ya. Jadi mol itu gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya diketahuinya jumlah partikel, ditanyakannya massa zat. Gimana caranya ya? Jumlah partikelnya yang diketahui, ditanyakannya massa zat. Ada tidak persamaan yang bisa langsung menghubungkan jumlah partikel dengan massa zat? Iya, tidak ada. Makanya kalau diketahui jumlah partikel ditanyakannya massa atau gram, kita harus cari dulu molnya. Cari dulu mol, dari mol baru bisa dicari massa zatnya. Ya, makanya di sini mol sebagai jembatan yang menjembatani jumlah partikel dengan massa zat. Begitu juga sebaliknya, kalau massa zatnya diketahui, ditanyakannya jumlah partikel, tidak ada hubungan langsung. Makanya nanti dari massa zat dicari dulu jumlah molnya, baru nanti dicari jumlah partikelnya. Begitu juga kalau misalnya massa zat diketahui, volume gas STP-nya ditanyakan, tidak ada hubungan langsung. Makanya nanti cari dulu mol, setelah cari mol baru berubah ke volume STP. Ya, jadi di sini mol itu sebagai jembatan untuk menghubungkan jumlah partikel, massa atau volume gas. Jembatannya, comblangnya. Ya, istilahnya. Baik, untuk lebih memahaminya lagi, kita masuk ke contoh soal. Hitung jumlah molekul dari 30 gram pupuk urea, rumusnya CONH22 kali. Jika diketahui ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, N sama dengan 14, dan H sama dengan 1. Nah,
Seperti biasa, kita tentukan dulu apa yang diketahui di soal. Data apa yang harus kita yang sudah diketahui di soal. Lihat. 30 gram pupuk urea. Kalau gram itu artinya besarannya adalah massa, ya. Bisa di sini ditulis massa urea atau mau gram saja boleh. Tulis gram ureanya 30 gram. Ya, AR-nya boleh ditulislah ARC12, O16, N14, H1. Yang ditanyakannya adalah jumlah molekul. Diketahuinya massa atau gram, ditanyakan jumlah molekul. Ada tidak hubungan langsung antara massa atau gram dengan jumlah molekul? Iya, tidak ada hubungan langsung. Makanya kita harus cari dulu jembatannya, macomblangnya. Tadi jembatannya itu adalah mol. Kita cari dulu molnya. Kalau diketahui gram, ditanyakan mol, berarti mol sama dengan diketahuinya gram. Iya, gram per mr. Apakah mr-nya sudah diketahui? Mr urea, massa molekul relatif urea? Belum. Ya, berarti kita harus cari dulu mr urea. Nah, sudah bisa kan? 2 minggu kemarin kita sudah berlatih menentukan mr senyawa. Coba jawab, cari dulu mr-nya ya. Mr CONH2 2 kali sudah bisa. Mr itu penjumlahan dari AR. Berarti satu ini dari jumlah atom C ya. Berarti 1 kali ARC, jumlah atom O juga 1. O juga 1 kali ARO. N ada 2 kali ARN, dan H ada 4 kali ARH. Ini maaf, ini ditambahnya. Berarti 1 kali ARC12 ditambah diturunkan ke bawah 1 kali ARO16 ditambah 2 diturunkan ke bawah ARN14 ditambah 4 kali ARH1. 1 kali 12 12, 1 kali 16 16, 2 kali 14 24, dan 4 kali 1 4. Dijumlahkan hasilnya 60. Itu untuk menentukan mr urea. Setelah kita cari mr, berarti kita cari mol. Mol tadi gram per mr. Gramnya 30, rubah mr-nya 60. Berarti 30 per 60? Iya, 0,5 mol. Jadi, jumlah molekul ureanya sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atau mol dikali bilangan Avogadro. Sama dengan, iya, jadi, oh maaf, ini kurang 1 langkah ya, berarti molnya itu 0,5 ya dikali bilangan Avogadro L. Ya, jadi 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 itu sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul urea. Jadi 30 gram urea itu sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya, paham sampai sini? Kalau ada yang belum paham, silakan boleh menghubungi guru masing-masing, ya. Nah, di sini ada soal, 5 soal. Silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan di link kelasnya masing-masing. Ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.